Pemirsa, penggiat lingkungan juga kecam PT BTID lakukan pelarangan bagi masyarakat beraktivitas di pantai dekat kawasan PT BTID mengingat serangan merupakan tempat yang sakral secara historis yang harus dijaga oleh masyarakat Bali. Penggiat lingkungan Inyoman Mardike mengatakan sudah dari awal mengkritisi perencanaan pembangunan oleh PT BTID yang mana secara konseptual mengabaikan aspek spiritual, kultural, sosial, dan lingkungan. Ia menilai ketika ada kritisi dari masyarakat Bali karena belum adanya sosialisasi secara maksimal terkait diserangan oleh PT BTID. Namun tiba-tiba ada pelarangan bagi warga beraktivitas di laut. Terlebih di sana merupakan tempat yang sakral secara historis yang harus dijaga oleh masyarakat Bali. Hal itu dikhawatirkan yang diabaikan oleh PT BTID. Terjadinya pelarangan ataupun bahasanya pembatasan yang dilakukan oleh PT Kura-Kura Bali yang ini sangat mengganggu bagi kita semua orang Bali gitu. Karena di sana ada pura-pura yang secara sakral atau disakralkan bagi umat Hindu Bali gitu. Yang kedua di sana juga menjadi ada hal-hal yang sifatnya historis dan secara kultural yang harus dijaga oleh orang Bali sendiri. Nah, itu yang kami khawatirkan itu diabaikan oleh PT Kura-Kura Bali. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kami wajib sifatnya harus mengkritisi apabila itu dilaksanakan mengabaikan hal-hal yang sifatnya spiritual, aspek sosial, kultural maupun lingkungan. Dan itu harus kita lawan ketika mengabaikan hal itu. Harapan saya terkait dengan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh PT BTID tetap mengikuti aturan yang berlaku dan lokal genius yang ada di Pulau Serangan. Jika tidak itu dilakukan, sekiranya kami akan tetap mengkritisi dan kami menghimbau kepada penyelenggara negara di Bali, terutama Bapak Gubernur yang akan dilantik dan juga Bapak Wali Kota yang akan dilantik untuk menyikapi keresahan masyarakat Bali terkait dengan rencana pembangunan PTID di Pulau Serangan yang katanya atas nama pembangunan kawasan ekonomi khusus. Nah, itulah yang menjadi persoalan masyarakat Bali, hal-hal yang mungkin terabaikan oleh PT BTID itu sendiri terkait dengan ruang laut, ruang udara, ruang daratan yang mengabaikan aspek-aspek lingkungan yang belum terpenuhi atau tidak dipenuhi oleh PT BTID, dan itu menjadi kritik masyarakat Bali secara keseluruhan, dan pembuat kebijakan di Bali ikut serta di dalam mencoba untuk bisa mengusulkan hal-hal ini kepada pemerintah pusat agar tidak merusak tatanan kelola kehidupan masyarakat Bali, khususnya pada masyarakat di Pulau Serangan. Secara historis sudah secara skala laniskala kalau orang Bali bilang itu sudah tidak lagi ada nama Kura-Kura Bali, tapi memang secara historis ada tetap Pulau Serangan itu tetap dijaga karena secara nomenklaturnya juga namanya Pulau Serangan. Nah, itulah yang menjadi kritik saya secara pribadi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pihak manajemen PT Kura-Kura Bali, dan juga ya jangan juga tergiur bagi kawan-kawan yang ada tinggal di Pulau Serangan tergiur oleh iming-iming sesuatu yang memang dapat merusak tatanan kehidupan bagi masyarakat Pulau Serangan dan juga masyarakat Bali keseluruhan. Mardike mengimbau kepada pembuat kebijakan di Bali, yakni pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar, untuk berani mendorong ke pusat bahwa PT BTID untuk dapat mentaati peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP nomor 40 tahun 2021 pasal 18 ayat 1 mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dan KEK, termasuk wajib melakukan perlindungan pengelolaan mutu air, udara, dan laut. Terpenting yang harus diperhatikan oleh penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus KEK khusus di Serangan. Perlu diketahui sebelumnya PT BTID selaku pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali diduga memagari laut kawasan Pulau Serangan dan Denpasar. Pembatasan itu berbentuk pelampung berwarna putih. Namun dalam pertemuan dengan anggota DPR dan DPD RI bersama masyarakat di UID Kampus Kura-Kura Bali Serangan dan Denpasar, pada Kamis 30 Januari 2025, PT Bali Tartar Island Development BTID melalui Komisaris
Utama PT BTID Tantowi Yahya menegaskan, pemagaran laut Pulau Serangan dan Pasar Bali bukan untuk pengaflingan seperti di daerah lain, namun Tantowi tak bisa memberikan keputusan terkait keberadaan pagar laut itu. Menurutnya, pemagaran laut dengan pelampung itu akan dibahas dalam rapat dengan direksi dan manajemen PT BTID. Indrawan, Bali TV.